Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan berikan kita waktu untuk datang beribadah padanya. Itu bukan kebetulan, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu, mari dengan penuh syukur, dengan penuh hikmat, kita datang menghadap hadirat-Nya, menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita dengan penuh syukur sukacita, kita berikan hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Besar dan mulia Allah kita, ajaib perbuatannya. Sebab Kau besar, kita mulai dari refnya dulu. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti
seperti tiada seperti Inilah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Jemaat diserahkan duduk kembali. Doa merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan segala isi hati kita, serta menempatkan kehendak kita ke dalam kehendak Allah. Karena itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, janganlah Engkau lalui, berikanlah rahmat-Mu. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita naikkan pujian ini. Jangan Engkau lalui. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, biarlah aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Baik kedua, silakan kaum wanita. Sujud padamu,
hati kita masing-masing, merenungkan kehidupan yang telah kita jalani, ketidakmampuan kita menjalani kehidupan seturut firman Tuhan, membuat kita berdosa terhadap Dia. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita, sebab siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Agustinus mengatakan kalimat yang sederhana ini, "Confession of evil work is the first beginning of good works." Kalau kita mengakui perbuatan kita yang jahat itu, maka ini adalah satu permulaan dari perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, ada banyak hal yang telah kami lakukan dengan salah di dalam kehidupan ini. Ketika hati kami tidak terkendali, tutur kata yang kami keluarkan melukai sesama kami. Saat keinginan dan rancangan jahat meluap dalam hati, terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama. Dan ketika hati kami berpaut dan terikat pada sesuatu, hal itu telah menjadi berhala dan menggeser tempat Kristus di dalam hati kami. Bahkan ya Tuhan, kami terlalu nyaman dengan hidup kami dan melalaikan amanat agung-Mu untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Ya Tuhan, betapa jahat dan berdosanya kami di hadapan Engkau, makhluk yang hina dan tidak layak bagi-Mu. Sungguh kami menyesal atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kami mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami juga mohon sucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, supaya kami layak datang kepadamu. Tuntun kami pada jalan yang kekal. Inilah doa kami Tuhan, pengakuan dosa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, inilah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan tulus mengaku dosa. Yesaya 38 ayat 17 mengatakan, "Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu." Bersama-sama mari kita perhatikan petunjuk hidup baru dari Matius 6 ayat 6. Kita baca dari natsnya, 2, 3. Matius 6 ayat 6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Minggu keempat sudah kita masuki dengan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Adakah dari kita yang sudah menghafalnya? Mari kita baca bersama, sebelum minggu depan kita harus menghafalkannya. Kita mulai dari natsnya, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. "Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu." Amin. Mari kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kepada siapakah kita berharap? Kepada siapakah kita bersandar dalam segala keadaan? Tidak lain kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Karena bagi Dia tiada yang mustahil. Dia yang gagah perkasa dan penasihat yang ajaib. Tiada mustahil bagi Allah. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan
mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Perkasa penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Mari bersama semua orang percaya di segala tempat sepanjang zaman kita ikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan pagi ini akan dipimpin oleh Lause Eli. Kami silakan. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang enggak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk senantiasa setia juga kepada Tuhan melalui hal yang paling dasar, yaitu bagaimana kami membangun hubungan kami dengan Engkau ya Bapa, melalui membaca firman Tuhan dan berdoa. Tuhan kiranya menolong setiap kami untuk setia dalam saat teduh kami setiap hari. Tuhan menolong kami supaya kami boleh senantiasa mengerti akan pimpinan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena ada banyak hal ya Bapa yang kami gumulkan, ada banyak tantangan hidup yang kami hadapi. Oleh sebab itu ya Bapa, ketika kami setia di dalam membaca firman, di dalam berdoa, itulah yang menjadi sumber kekuatan kami untuk kami boleh menghadapi segala hal. Bapa dalam surga, kami saat ini juga teringat akan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya Engkau yang menjamah, Tuhan yang memulihkan mereka yang dalam masa pengobatan yang intensif. Tuhan juga akan turut campur tangan melalui segala proses pengobatan yang dilakukan. Mereka akan semakin dipulihkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah usia lanjut, mereka yang sudah lemah, khususnya bagian kaki, mereka tidak bisa berjalan,
mereka hanya terbaring lemah. Tuhan, Kau melawat mereka satu persatu. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan juga memberikan kesehatan, kesabaran, dan kecukupan di dalam masa-masa pengobatan. Kami juga berdoa ya Bapa saat ini bagi dunia ini, khususnya dalam perdamaian dunia. Kau tahu ya Bapa, masih banyak negara yang saat ini sedang berperang. Tuhan menolong khususnya di daerah Timur Tengah. Tuhan lawat mereka juga ya Bapa. Tuhan curahkan kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar. Biarlah mereka akan menyadari bahwa perdamaian itu sangat penting dan perdamaian itu yang Tuhan inginkan, dan kiranya pemimpin-pemimpin yang ada bisa mengupayakan cara-cara bagaimana mereka bisa berdamai. Mereka tidak saling menyerang ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan yang akan memampukan mereka untuk saling mengasihi. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah-sekolah tinggi teologia yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya juga menolong keberadaan sekolah-sekolah ini bisa menjadi berkat, bisa membentuk akan calon hamba-hamba Tuhan yang Kau akan utus kemanapun mereka akan melayani. Mereka bisa kuat di dalam segala tantangan pelayanan, bahkan yang terpenting juga mereka dibentuk secara karakter ya Tuhan, supaya mereka bisa melayani penuh hikmat Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa, kami menyerahkan segala kebutuhan mahasiswa-mahasiswi yang ada, dan juga setiap pelayanan dosen maupun setiap mereka yang terlibat di dalam sekolah tinggi teologi ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berserah. Amin. Amin. Terima kasih Loh Eli. Komisi Wanita akan memberkati kita melalui persembahan pujian. Kami persilakan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ada kalanya kita memiliki kegaduhan atau kebimbangan dalam hidup kita. Tetapi ingat bahwa janji Tuhan selalu memberi kekuatan buat kita semua. Biarlah pujian pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Beri kekuatan yang baik.
Janjimu lebih manis dari madu, beri kekuatan yang baru, menghidupkan seluruh jiwaku. Janjimu, janji yang sangat teruji dan pasti tergenapi. Ku percaya hanya pada janjimu. Janjimu lebih manis dari madu, beri kekuatan yang baru, menghidupkan seluruh jiwaku. Janjimu, janji yang sangat teruji dan pasti tergenapi. Ku percaya hanya pada janjimu. Ku percaya hanya pada janjimu. Terima kasih pada Komisi Wanita atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pujian yang akan kita naikkan menghantarkan kita untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Manusia dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kita naikkan sekali lagi. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Manusia dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau Kami silakan jamin, evangelis anak menyampaikan firman. aku percaya. Mari kita berdoa. Kami percaya pada janji firman-Mu ya Tuhan, bahkan kami percaya
bahwa Engkau telah memenangkan kehidupan kami. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, di tengah persekutuan ini, di tengah ibadah ini, kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan iman kita sebagai orang percaya, atau ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah orang percaya, dan kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga seringkali ada di masa di mana kita itu meragukan tentang kuasa Tuhan. Ada masa di mana kita itu meragukan kebaikan Tuhan. Atau mungkin kita sampai di titik di mana kita meragukan siapa sih sebenarnya Tuhan ini. Atau sampai titik di mana kita tidak lagi yakin tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya memberikan gambaran tentang grafik perjalanan iman saya, maka saya mau mengatakan bahwa pertumbuhan iman saya, kalau saya katakan yang paling bagus itu ya, itu di tahun 2012 sampai 2014. Kenapa? Itu adalah masa-masa awal di mana saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ada di komunitas yang sangat-sangat mendukung pertumbuhan awal iman saya ya. Saat itu saya merasakan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika bangun pagi, saya selalu terdorong untuk saat teduh. Setelah saat teduh, saya berulang kali baca Alkitab, bahkan di tahun itu saya selesai baca Alkitab beberapa kali. Dan juga di tahun itu saya mengalami pertumbuhan iman yang saya rasa itu sangat luar biasa. Tetapi setelah melewati tahun 2014, masuk tahun 2015 sampai 2017, yaitu saya SMA, itu saya merasa sekali iman saya itu mulai mengalami penurunan yang luar biasa. Karena banyak faktor. Setelah itu saya masuk kuliah, bahkan masuk ke ladang pelayanan. Ya, walaupun saya melayani Tuhan Bapak Ibu, tapi saya melihat satu fakta bahwa pertumbuhan iman saya di tahun 2012 sampai 2014 itu pertumbuhan iman yang sangat bagus. Yang hari ini kalau saya mau bandingkan, saya rindu masa-masa itu. Saya rindu masa-masa di mana saya begitu jatuh cinta dengan Tuhan. Saya rindu masa-masa di mana saya sangat menikmati berelasi dengan Tuhan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, saya menyadari bahwa itulah fakta perjalanan iman kita Bapak Ibu. Ada masa di mana kita merasa sangat bertumbuh, tapi ada masa di mana kita merasa bahwa kita berjalan di tempat, atau ada masa di mana kita itu meragukan iman kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat perjalanan iman dari para murid, terkhususnya salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Simon Petrus. Saya mengajak kita bersama-sama buka di dalam Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca bergantian, saya ayat 22, Bapak Ibu ayat 23, demikian hingga ayat yang ke-33. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air, ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikian firman Tuhan. Teks yang baru saja kita baca ini dicatat di dalam 3 kitab Injil, Matius, Markus, dan juga Yohanes. Tetapi Matius mencatat dengan lebih lengkap. Khusus di Matius itu ditambahkan cerita tentang Simon Petrus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Markus dan juga Yohanes, mereka berhenti di cerita ketika Tuhan datang dan menyapa para murid, berhenti di situ. Tetapi Matius menambahkan sedikit kisah tentang Simon Petrus yang sangat menarik yang akan kita pelajari pada hari ini. Teks yang baru saja kita baca Bapak Ibu, ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh setiap orang pergi pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan setelah itu Yesus memberi perintah kepada para murid untuk mereka terlebih dahulu menyeberang ke Betsaida dan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dan setelah para murid mendengar perintah itu, mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka pergi ke pinggir danau, mereka naik ke perahu mereka dan berlayar menuju ke Betsaida. Tetapi kalau kita lihat teks ini mengatakan bahwa ketika mereka dalam perjalanan, mereka sudah di tengah laut ya, di dalam Markus dan juga Yohanes itu mengatakan mereka sudah tiba di tengah danau. Mereka sudah tiba di tengah danau dan ketika di tengah danau itu mereka mendapatkan badai yang sangat besar. Jadi dikatakan mereka mendapat angin sakal ya Bapak Ibu, angin yang sangat besar yang menyerang perahu mereka sehingga mereka kesulitan untuk bergerak maju dan berjalan menuju ke Betsaida. Tetapi di dalam keadaan itu Bapak Ibu, mereka tentu merasa ketakutan, mereka merasa khawatir, tetapi justru di dalam ketakutan mereka, itu Tuhan datang dan menolong mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mengalami seperti yang para murid rasakan ya. Kita mungkin pernah mengalami ketakutan-ketakutan atau mengalami pergumulan, tetapi di pergumulan itu Tuhan hadir dan menolong kita. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, melalui kisah ini kita akan belajar bersama-sama ketika di dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya atau ketika kita mengalami pergumulan, apa yang seharusnya kita ingat atau apa yang seharusnya kita tahu. Yang pertama, kita harus ingat dan tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, kita harus ingat bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika para murid berada dalam situasi itu, Yesus tidak sedang bersama-sama dengan mereka. Mereka terpisah secara fisik. Para murid sedang berada di tengah danau Galilea dan Yesus berada di seberang, Yesus berada di darat. Tapi kalau Bapak Ibu, satu hal yang sangat menarik, di dalam teks dari Injil Markus, dia menjelaskan ayat ini dengan cukup berbeda. Dia mengatakan begini. Ketika ia, yaitu Yesus, melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pikir secara manusia ya, bagaimana Tuhan melihat para murid yang saat itu jaraknya sangat jauh, situasinya malam, hingga tidak mudah untuk melihat ya perahu yang kecil yang ada di tengah danau, dan pada saat itu terdapat juga tentunya perahu-perahu yang lainnya. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa mata Tuhan itu tertuju melihat kepada para murid yang saat itu berada dalam situasi yang sulit itu. Jadi Tuhan matanya itu selalu tertuju kepada para murid di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir Tuhan tidak bisa nih melihat para murid yang saat itu kesulitan. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa walaupun Yesus tidak hadir secara fisik bersama dengan para murid, tetapi matanya itu selalu memperhatikan umatnya, memperhatikan para murid. Ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Ketika dalam perjalanan iman kita, mungkin kita mengalami pergumulan seperti para murid.
kita menghadapi pergumulan yang sulit seperti para murid. Tetapi di sini, mari kita ingat bersama-sama bahwa mata Tuhan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Ada satu pujian yang mengatakan, ada satu kalimat, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita itu digambarkan seperti biji mata Tuhan. Yang kalau kita mengartikan bahwa kita itu tidak pernah terlepas dari penglihatannya Tuhan. Kita itu tidak pernah terlepas dari pantauan Tuhan. Walaupun mungkin kita seperti para murid, kita merasa sendiri Tuhan tidak ada di sekitar kita. Tetapi di dalam keadaan itu mari kita ingat bersama-sama bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Kita lihat sedikit gambaran tentang Danau Galilea, sehingga kita bisa sedikit merasakan ketakutan seperti apa yang dialami oleh para murid pada saat itu. Jadi Danau Galilea ini bukan seperti laut lepas ya. Laut lepas kalau angin, ya angin itu bisa dengan bebas terbang ke sana kemari. Tetapi Danau Galilea ini terletak di tengah daerah perbukitan Bapak Ibu. Sehingga ketika angin yang kencang itu menyerang ke dalam daerah ini atau ke tengah Danau Galilea, angin itu akan muter di daerah-daerah itu saja. Jadi ketika angin dikatakan menyerang perahu dari para murid, itu berlangsungnya sangat lama. Karena perputaran angin itu hanya di sekitar daerah Danau Galilea. Karena di sekelilingnya adalah perbukitan yang tinggi. Jadi para murid itu berada dalam ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu. Kembali lagi setelah mereka dalam ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu, Tuhan datang untuk menolong mereka ya. Dikatakan Tuhan datang dan menolong mereka. Tuhan mengucapkan kalimat yang menguatkan mereka ya. Baru kita lihat di slide selanjutnya. Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin sebuah kalimat sederhana tetapi sangat menenangkan para murid pada saat itu di tengah ketakutan mereka. Yesus katakan, ayo tenang, ini aku Tuhan, jangan takut. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini kalimat yang juga sekiranya menguatkan kita ketika kita di dalam pergumulan. Para murid pada saat itu tenang, merasa tenang setelah mereka mendapatkan kalimat ini dan setelah mereka tahu bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Walaupun kalau kita perhatikan di dalam teks ini mengatakan mereka itu sempat takut. Mereka itu sempat takut sangat luar biasa ketika melihat Yesus. Karena memang Bapak Ibu dalam tradisi orang-orang Yunani, dalam tradisi orang-orang Romawi, laut atau danau itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Mereka seringkali menggambarkan sebagai tempat berdiamnya kuasa-kuasa gelap. Apalagi ketika di malam hari. Hingga ketika mereka dalam situasi itu angin badai besar dan tiba-tiba ada satu sosok muncul berjalan di depan mereka. Pikiran mereka langsung terbawa kepada apa yang selama ini mereka pahami, yaitu kuasa gelap, yaitu hantu. Sehingga ketika mereka berteriak bahwa Yesus adalah hantu, itu tidak salah karena memang itu sesuai dengan apa yang selama ini mereka dengar. Tetapi justru di dalam ketakutan mereka, di dalam ketidakkenalan mereka tentang Tuhan, disitulah Tuhan hadir, memperkenalkan diri mereka lagi kepada diri Tuhan lagi kepada mereka, dan itulah yang membuat mereka tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin 1 ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan sekalipun tidak pernah mengalihkan pandangannya daripada kita. Tuhan ada, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menolong hidup kita. Boleh di slide selanjutnya. Dan Tuhan menolong kehidupan kita. Karena itu ketika berada dalam pergumulan, mari kita bersama-sama mengingat bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan menolong kita. Dan yang kedua yang harus kita ingat bersama-sama juga adalah kita berani dan mau melangkah meski di tengah badai. Kita akan masuk ke ayat yang selanjutnya, yaitu fokus tentang Simon Petrus. Kalau Bapak Ibu melihat banyak teks di dalam Alkitab yang mengisahkan tentang Simon Petrus, di situ kita menemukan satu karakter yang sangat luar biasa dari Simon Petrus. Dia cukup berbeda dari murid-murid yang lain. Simon Petrus dikenal sebagai salah satu murid yang sangat berani,
bahkan namanya seringkali disebut di dalam kitab Injil, dikatakan bahwa Simon Petrus ini orang yang sangat berani. Dia adalah orang yang saat itu ketika Tuhan berkhotbah tentang kematiannya atau menyampaikan tentang berita kematiannya, Simon orang yang sangat berani menarik Yesus keluar dari kerumunan dan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Simon adalah orang yang sangat berani melakukan hal itu. Dan di lain sisi, Simon adalah orang juga yang menyarankan supaya dibangun tabernakel untuk Musa, Elia, dan juga Yesus. Jadi pemikiran dari Petrus ini cukup unik dan cukup luar biasa Bapak Ibu. Dia juga adalah orang yang dengan berani mengeluarkan pedang untuk memotong telinga dari Malkus, prajurit yang saat itu hendak menangkap Tuhan Yesus. Dan dia juga adalah orang yang dengan gagah mengatakan bahwa dia akan tetap setia kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya dia menyangkal Tuhan. Dan dalam teks ini dia juga adalah orang yang dengan beraninya menawarkan suatu permintaan. Yang saat itu kalau kita bayangkan sebagai manusia itu permintaan yang sangat di luar akal ya. Kenapa Simon Petrus ini tiba-tiba muncul permintaan itu ya Bapak Ibu? Kalau kita berada di posisi Simon Petrus, berada di posisi para murid, mungkin yang kita harapkan adalah sudah kita duduk tenang dalam perahu biar Tuhan datang menemui kita. Tapi kenapa ide yang sangat ekstrim ini muncul di benaknya Simon Petrus ya? Simon Petrus tiba-tiba muncul ide, dia minta, Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan, suruh saya datang menemui Tuhan dengan berjalan di atas air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di tengah karakter Simon Petrus yang seperti ini, kita melihat dia punya iman yang sangat-sangat luar biasa. Dia punya iman yang berani untuk melakukan hal-hal yang saat itu mungkin dia sendiri takut Bapak Ibu. Tetapi karena dia tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Tuhan, maka dia berani untuk keluar melangkah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, di ayat yang ke-30, ayat yang 29 sampai 30, ayat 29 mengatakan bahwa awalnya Simon Petrus itu dengan yakin, dengan beraninya keluar dari perahu dan berjalan menuju ke Tuhan Yesus, berjalan di atas air menuju ke Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang ke-30 dikatakan bahwa tiba-tiba Simon Petrus itu merasakan angin, dia melihat gelombang yang luar biasa dan dia menjadi takut. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sejak awal Simon Petrus tidak menyadari hal itu? Apakah sejak awal Simon Petrus tidak merasakan angin yang kencang? Simon Petrus tidak melihat ombak gelombang yang besar? Apakah dia tidak menyadari hal itu? Apakah dia tidak melihat? Jawabannya adalah angin dan badai itu sudah ada sejak awal ketika Petrus memutuskan untuk keluar dari perahu. Itu sudah ada sejak awal Bapak Ibu. Tetapi karena keyakinan, karena iman kepada Tuhan, itu membuat Petrus tidak takut terhadap hal itu. Dia menyadari itu ada, tetapi dia tidak takut. Tetapi ketika di tengah perjalanan, ketika dia melihat di sekitar dia, disitulah dia mulai merasa ketakutan. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dia menerjemahkan seperti ini. Tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Kemudian di dalam terjemahan lain dia mengatakan, namun saat ia melihat ombak yang bergulung-gulung di bawah kakinya, ia kehilangan keberanian dan mulai tenggelam. Jadi pada awalnya saat Simon Petrus melihat Tuhan, dia memutuskan untuk berjalan menuju Tuhan dengan iman yang yakin, dengan iman yang teguh. Tetapi ketika dalam perjalanan, dia mulai kehilangan fokus, yang dia lihat adalah angin yang ada di sekitar dia, yang dia lihat adalah ombak yang ada di bawah dia. Dan saat dia kehilangan fokus, saat dia kehilangan pandangan dari Tuhan, disitulah dia mulai merasa ketakutan. Padahal sebelumnya dia tahu ombak itu ada, dia tahu badai itu ada, tetapi dia tidak merasa takut. Tetapi setelah dia kehilangan fokus dari Tuhan, dia kehilangan pandangan dari Tuhan, disitulah dia merasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketakutan itulah yang membuat dia tenggelam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita seperti Simon Petrus ya. Kita sangat berani memutuskan untuk mengikut Tuhan. Kita sangat berani untuk menjadi orang Kristen. Bahkan kita sangat berani menunjukkan iman kita. Tapi terkadang juga di situasi tertentu, mungkin kita sama seperti Simon Petrus. Kita kehilangan iman dari Tuhan, kita kehilangan fokus pada Tuhan. Dan di saat seperti itulah, kita
bisa mengalami kehancuran. Tetapi kita melihat cara Simon Petrus yang luar biasa. Setelah dia gagal, setelah dia jatuh, setelah dia tenggelam, yang dia lakukan adalah dia berteriak segera minta tolong. Nah, setelah dia minta tolong, Tuhan datang untuk menolong dia. Jadi Simon Petrus, dia berani, setelah dia berani dia gagal, tetapi setelah dia gagal, dia dengan berani juga berteriak untuk minta tolong kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terkadang seperti Simon Petrus juga ya. Kita mengalami kegagalan, tetapi di tengah kegagalan itu, mari kita segera berteriak meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Dan juga sikap dari Simon Petrus ini mengajarkan kita satu hal ini ya Bapak Ibu. Pengenalan yang benar akan Tuhan itu membuat kita, itu akan menyerahkan hidup kita secara total dan juga memampukan kita untuk melangkah dengan berani bahkan di tengah badai kehidupan. Kenapa saat itu Petrus berani untuk keluar dari perahu di tengah badai itu? Karena dia tahu bahwa yang berdiri di depannya itu adalah Tuhan. Bahkan dia memastikan dulu nih sebelumnya, Tuhan apakah itu Engkau? Kalau Engkau, suruh saya datang untuk bertemu dengan Engkau. Dan setelah Yesus memastikan bahwa itu adalah dirinya, Simon Petrus dengan berani keluar dari perahu dan melangkah menuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa Simon Petrus berani? Karena dia tahu bahwa yang ada di depannya itu bukan hantu, yang ada di depannya itu bukan manusia biasa, tetapi yang ada di depannya adalah Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita kenal dengan baik siapa Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kita, maka kita akan sama seperti Simon Petrus, kita menyerahkan semua, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa bimbang, tanpa khawatir. Walaupun mungkin di tengah penyerahan total kita mengalami kegagalan juga seperti Simon Petrus. Tetapi kembali lagi Simon Petrus dengan cepat berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Dan juga yang ketiga Bapak Ibu, dari kisah ini kita diajarkan bersama-sama bahwa Tuhan mengizinkan badai terjadi supaya kita semakin mengenal Dia. Sekali lagi Tuhan mengizinkan badai terjadi supaya kita semakin mengenal Dia. Di dalam teks sebelumnya, di dalam Matius 8 ayat 27, ketika para murid mengalami peristiwa yang sama, mereka bersama dengan Tuhan Yesus di tengah badai, di dalam perahu, dan Tuhan berhasil menenangkan badai, persis seperti yang Tuhan lakukan di dalam teks ini. Tetapi di kisah sebelumnya, ketika mereka melihat Tuhan melakukan peristiwa itu, yang mereka katakan adalah, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan di dalam Markus 6 ayat 52 yang menceritakan tentang kisah yang sama, yaitu Yesus berjalan di atas air. Di kalimat yang paling terakhir, penulis kitab Matius Markus itu mengatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka itu tetap degil. Jadi teks ini cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ini kan teks yang baru saja terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi ternyata setelah berbagai peristiwa perjalanan iman bersama dengan Tuhan, bahkan setelah mereka melihat sendiri Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, ternyata di situ pun belum cukup membuat mereka mengenal dengan baik siapa Tuhan. Ayat ini mengatakan hati mereka itu belum mengerti, hati mereka itu belum mengerti dan masih degil, dikatakan seperti itu ya. Mereka tidak mengenal dengan baik siapa Tuhan. Bukankah kita juga sering seperti ini Bapak Ibu? Kita sering mengalami hal yang sama seperti ini. Kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita bertahun-tahun mengikut Tuhan, tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kita sungguh kenal siapa itu Tuhan? Apakah Tuhan yang kita tahu adalah Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan hidup kita sekedar itu? Tuhan yang akan menolong kita, melepaskan kita dari badai, apakah hanya sekedar itu? Ataukah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita? Simon Petrus sebelumnya dia gagal, bahkan gagal berkali-kali di dalam kisah-kisah sebelumnya. Tetapi di dalam Markus 8 ayat 29, setelah peristiwa ini, di dalam Matius itu dicatat di dalam Matius 14. Itu Matius 16. Itu dikatakan bahwa setelah peristiwa ini menjelang beberapa saat, Simon Petrus itu mengenal dengan baik siapa Tuhan. Jadi setelah peristiwa ini, para murid berkumpul, Yesus berkumpul dengan para murid, Tuhan tanya kembali,
menurut kamu siapa aku? Seharusnya Bapak Ibu, para murid yang selama itu sudah mengikuti Tuhan berkali-kali, mereka melakukan banyak aktivitas bersama-sama. Harusnya mereka juga menjawab seperti Simon Petrus. Tetapi banyak murid memberikan jawaban yang keliru. Mereka katakan, oh mungkin dia Musa, oh mungkin dia adalah Elia. Tetapi Simon Petrus dengan berani, dengan gagah dia katakan bahwa engkau adalah Mesias. Dan Tuhan mengapresiasi itu. Di dalam Markus 8 ayat 30, di dalam Markus 8 ayat 30 mengatakan, Tuhan bangga dengan pengakuan yang Simon Petrus keluarkan. Ini menunjukkan bahwa Simon Petrus setelah berbagai kegagalan yang dialami, berbagai pergumulan yang dialami, pada akhirnya dia kenal dengan baik siapa Tuhan. Pada akhirnya imannya sendiri itu mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Mesias, yang artinya penyelamat kehidupannya. Kalau sebelumnya dia kenal Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang menenangkan badai, yang menenangkan ombak. Tapi saat ini dia sampai titik tahap di mana dia kenal bahwa Tuhan itu bukan hanya sekadar itu. Tuhan adalah penyelamat kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid yang lain pun mengalami hal yang sama. Di ayat yang ke-33, kita perhatikan bersama di ayat yang terakhir. Itu para murid katakan bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Walaupun di teks sebelumnya mereka ragu, siapa sih dia ini? Tetapi dalam teks ini, mereka dengan yakin, dengan percaya katakan bahwa dia adalah Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, di 2 pasal setelah itu, mereka kembali ragu. Ketika Tuhan tanya, menurut kamu siapa aku? Mereka jawab dengan pertanyaan yang salah. Ada 2 karakter orang di sini ya Bapak Ibu. Ada satu orang yang setelah kegagalan, dia kenal siapa itu Tuhan. Ada sekelompok orang yang walaupun Tuhan menampakkan diri berkali-kali, tetapi mereka tetap belum mengenal dengan baik siapa itu Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama hari ini Bapak Ibu. Terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi juga, supaya kita mengenal Dia dengan baik. Jika saat ini kita ditanya, siapa Tuhan? Ditanya di tengah situasi kita yang sedang kesulitan, situasi kita yang sedang hamburadul karena berbagai masalah yang kita hadapi. Apakah jawaban kita itu akan sama ketika kita dalam situasi yang baik, situasi yang berlimpah dan diberikan pertanyaan, menurut kamu siapa Tuhan? Seharusnya jawaban kita sama. Kita sama-sama meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang baik bahkan di tengah situasi apapun. Simon Petrus setelah berbagai kegagalan yang dia hadapi, pada akhirnya dia mengenal dengan baik bahwa Tuhan adalah Mesias yang menyelamatkan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, sejauh mana kita mengenal Tuhan selama ini? Apakah kita mengenal Dia hanyalah Tuhan yang menjaga kehidupan kita selama ini? Dia adalah Tuhan yang menjaga, melindungi, bahkan berjalan bersama kita di tengah badai? Atau kita sudah sampai tahap di mana menyadari bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias, seperti yang diucapkan oleh Simon Petrus. Apakah kita sudah sampai di tahap itu, menyadari bahwa Dia adalah Mesias yang menyelamatkan hidup kita. Yang hanya melalui Dia kita itu memperoleh keselamatan. Kiranya kita seperti Simon Petrus. Kita mengenal Dia sampai tahap di mana kita sadar bahwa keselamatan itu hanya di dalam Dia, yaitu Mesias. Karena itu mari kita belajar bersama-sama hari ini Bapak Ibu. Di tengah pergumulan yang kita hadapi seperti para murid, seperti Simon Petrus, mungkin kita gagal di dalam perjalanan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi mari kita belajar bersama-sama mengingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak meninggalkan kita, dan juga kita mengingat atau kita berani untuk mengambil langkah. Walaupun di tengah situasi yang sulit, kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mengingat bersama-sama bahwa pergumulan itu Tuhan izinkan supaya kita semakin mengenal Dia. Kiranya pengenalan kita akan Tuhan semakin baik, semakin luar biasa melalui pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, seperti para murid, kami juga seringkali menghadapi berbagai pergumulan di dalam perjalanan iman kami sebagai orang-orang percaya. Kami juga seringkali ragu tentang siapa Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tetapi hari ini kami bersyukur kembali diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa Engkau adalah Mesias
yang terus menyertai kehidupan kami. Karena itu di dalam perjalanan iman kami, di dalam perjalanan hidup kami, ketika kami menghadapi pergumulan, kami belajar bersama-sama untuk bersandar kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa melalui setiap pergumulan juga membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Evangelis Hana yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, apa yang menjadi syukur terbesar kita dalam kehidupan ini? Setiap pagi saya bangun, saya bersyukur. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada saya. Ada banyak kesempatan kita memberitakan Injil. Kita tidak tahu orang itu dipilih atau tidak. Kita tahu pada akhir hidupnya orang itu dipilih atau tidak. Karena itu tetaplah memberitakan Injil, karena itu perintah Tuhan bagi kita. Salah satu ucapan syukur kita juga dapat kita berikan melalui persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menolong kita mengerti mengapa kita perlu memberikan persembahan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang kita alami sepanjang hidup. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami silakan Pak Edi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Sang Mesias. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini berkesempatan memuji memuliakan nama-Mu
mendengarkan firman Tuhan, Allah yang adalah Sang Juru Selamat itu hadir di dalam hidup kami. Manakala kami di dalam kegoncangan iman, Tuhan juga hadir. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Selain juga Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari melalui pekerjaan kami. Melalui apa yang kami alami hari lepas hari, patutlah kami bersyukur ya Tuhan. Karenanya terimalah ucapan syukur kami, persembahan uang kami ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengelolanya, berikanlah hikmat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mengajar kami untuk kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, persembahan kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dengan penuh syukur dan sukacita, kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita naikkan doksologi versi lama, pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suartoyo dan kita sambut dengan Amin Song. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Di tengah badai, di tengah kesulitan hidup, bawalah hidupmu di dalam doa. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia.
Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia.